KDI 2024 dimulai, jadilah saksi bintang dangdut masa depan. Ajang pencarian bakat penyanyi dangdut Indonesia KDI 2024 yang ditunggu-tunggu pemirsa telah dimulai Kamis malam kemarin. 22 kontestan dari berbagai daerah untuk pertama kalinya tampil di panggung gerbang KDI 2024 yang megah dan spektakuler bersama 3 host ternama Oki Lukman, Irfan Hakim, dan Vega Darwanti. Mereka kompak menyanyikan tim song KDI yang fenomenal, Jadilah Bintang. Buatlah cita-cita menjadi nyata, raih segalanya, raihlah semua, taklukkan dunia. Jadilah bintang. Berikan contoh kepada kontestan itu harus jangan lupa selain suara bagus harus percaya diri tingkat tinggi ya. Penampilan trio host gerbang KDI 2024 itu tak kalah menariknya, sehingga bikin gerbang KDI 2024 jadi heboh dan seru. Sini Mbak Inul, tuh ditonton suaminya yang dokter tuh. Bu, bukan. Bukan Pak Adam ya? Lah, kursiku di mana Pak Aki? Mana? Kursi kenang di. Kursi mana? Kursi. Gak ada, udah. Mencetai jadi Bunda Inul, begitu biasalah di sini kita main-mainan. Aku sebenarnya lebih cocok jadi Mas Adam sih. Tak hanya host, para juri bintang juga memberikan nuansa beda di gerbang KDI 2024. Pada edisi perdana, Iyeth Bustami langsung ngegas. Nyinyirannya mengomentari penampilan sejumlah kontestan. Panggung awal buat mereka ya, apalagi tampil di panggung yang megah KDI gitu loh ya kan, siapa sih yang gak gentar. Cuman kadang-kadang kehati-hatian itu menjadi kelemahan mereka, artinya menjadi poin buruk buat mereka. Pecah, 22 kontestan goyang panggung gerbang KDI 2024. Pertama kali tampil di panggung gerbang KDI 2024 yang megah dan spektakuler. Pada Kamis malam kemarin, 22 kontestan KDI 2024 langsung dihadapkan pada babak battle. Dibagi dalam 8 grup, para kontestan menunjukkan kemampuannya menyanyikan sebuah lagu secara duet maupun trio. Kita deg-degan banget ya, kita mau perform perdana di gerbang KDI 2024. Iya. Meskipun ada kritikan serta masukan dari juri bintang, namun secara keseluruhan, para kontestan bisa tampil lepas dan percaya diri, sehingga mampu menggoyang panggung gerbang KDI 2024. Dan satu di antara 8 kontestan yang mendapatkan vote dari juri bintang dengan bonus, langsung berhasil lolos ke babak selanjutnya adalah Azril, kontestan asal Labuan Batu Selatan. Penampilan menyanyi Azril dipuji juri bintang. Tak hanya itu, Azril juga beruntung mendapat kesempatan di makeover oleh Master Fashion Ivan Gunawan. Tapi kalau lelaki biasanya apa Kak Igun? Kesulitannya apa? Kalau cewek Kalau kan laki sebenarnya nggak ada kesulitan gitu, karena laki juga nggak perlu makeup yang berlebihan. Yang penting tatanan rambutnya yang pas, Iya. pemilihan bajunya juga cakep. Walaupun para kontestan telah tampil habis-habisan di panggung gerbang KDI, namun 3 di antara mereka tereliminasi, alias tidak bisa melanjutkan ke babak selanjutnya. Siapa sajakah mereka? Finalis yang terjemput malam hari ini. Yang pertama adalah Juhasan Majene. Mohon maaf, langkah kamu terhenti malam hari ini. selanjutnya adalah Rini Kapuasulu. Tersisa 1 nama lagi. Dia adalah Bayu Bangkalan, mohon maaf kamu harus terhenti malam hari ini. selamat untuk 12 peserta lainnya. Lolos ke babak berikutnya. Kepergian mendadak Marissa Haque masih misteri, sempat merasa diganggu oleh sesuatu. Ikang Fauzi beserta kedua putrinya masih terpukul atas kepergian Marissa Haque secara tiba-tiba. Dan tadi malam, duka yang mendalam itu masih dapat dirasakan ketika keluarga besar menggelar pengajian di rumah. Yang bikin saya sedih ya, karena
di luar kesanggupan saya. Kan aku sebagai manusia kan cuma bisa ikhtiar, tapi kan yang nentuin tetap Allah kan. Kayak ya dia biasalah orang tua kan pengen lihat anak-anaknya nikah dan punya anak supaya dia bisa nilang cucu gitu. Ya gue gak bisa ngasih mak gue cucu deh pas dia masih hidup gitu. Ya, meninggalnya Marissa membuat banyak orang terkejut lantaran tak ada kabar jatuh sakit. Teka-teki meninggalnya Marissa pun masih menjadi tanda tanya besar. Pasalnya, Marissa dikenal sebagai orang yang penuh energi, sehat, bahkan masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Cuman gue gak nyangka aja gitu sampai ya Allah gitu, ini sebenarnya lewatnya gara-gara apa ya, apa gara-gara kecapean atau apa. Ini kan juga asumsi ya, kita let's say sakit yang serius banget, itu yang lama gitu kan, itu kan kita lebih ada preparation kan. Ini tuh cuman terakhir ya dia agak drop aja. Iya, kita kaget ya, semuanya juga kaget pastinya. Tapi itulah kematian sesuatu yang pasti. Entah kebetulan atau sebuah firasat, sesaat sebelum meninggal dunia, Marissa kerap bicara terkait kematian. Apalagi ibu dua anak itu sempat berujar jika dirinya ingin meninggal terlebih dahulu ketimbang Ikang suaminya. Apa ya, kayak aduh cepet banget sih Bu gitu. Ibu sih mungkin ada ya, makanya kan dia kan sering ngomong tentang tema kematian itu. Tapi aku pada saat itu nggak anggap itu sebagai firasat sih ya. Tuhan mengabulkan doa Marissa. Ia berpulang mendahului Ikang. Tapi di luar takdir yang akhirnya benar-benar datang, beberapa bulan lalu Marissa sempat mengeluhkan hidupnya yang tidak tenang. Ia merasa selalu diganggu oleh sesuatu di rumahnya. Sampai-sampai ia memanggil seorang ustadz untuk meruqyah dirinya dan juga kediamannya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'un 'alim. Entah ada sangkut pautnya atau tidak, wallahu alam. Namun setidaknya misi Marissa ketika itu sungguh mulia. Ia ingin hidupnya tenang dari gangguan. Ia juga ingin rumah dan seisinya, keluarganya, terhindar dari gangguan ataupun mara bahaya. 3 kali ting-tong keluar nggak ada orang. 30 tahun kita di sini bersama dia. Kalau buat aku saling menghargai, jangan mengganggu. Ini seolah tanda pamitan bahwa ia memang akan pergi. Namun ia harus memastikan dulu orang-orang yang dicintainya juga dalam kondisi tenang. Ruben buka misteri di balik keputusannya menceraikan Wenda. Sekian lama bungkam, akhirnya Ruben Onsu angkat bicara mengenai penyebab perceraiannya dengan Sarwenda. Seperti diketahui, Ruben Onsu dan Sarwenda telah resmi bercerai setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai Ruben pada 24 September lalu. Secara eksklusif kepada MNC Media, Ruben beberkan alasannya bercerai. Banyak lebih ke prinsip, ya ketidakcocokan itu juga banyak hal. Jadi menurutku kalimat kata ketidakcocokan itu sudah menyangkut ya banyak persamaan yang jadinya nggak sama gitu, jadinya nggak cocok. Dan buat saya sebenarnya yang kita lakukan ini adalah ini kita sudah berpikir dengan matang-matang sekali loh gitu. Ya, tak ada kecocokan lagi antara Ruben dengan Sarwenda. Jadi alasan utama keduanya bercerai. Sebuah alasan yang mungkin klise, namun tak mudah dilewati oleh Ruben dan Wenda. Ayah 3 anak itu mengaku sudah berusaha untuk mempertahankan biduk rumah tangganya. Begitupun dengan Wenda. Perpisahan kami berdua ini bukan hal yang mudah. Tapi kami juga sekarang ini, baik saya khususnya dan Sarwenda juga pasti gak akan mungkin semudah itu bisa melupakan. Kami punya banyak cerita yang indah. Meski perceraian jadi jalan terbaik untuk rumah tangga Ruben dan Wenda, namun diakui Ruben, itu menimbulkan luka hati baginya, juga Wenda dan ketiga anaknya. Apalagi perceraian mereka diwarnai isu miring mengenai hadirnya orang ketiga yang menyeret nama putranya Bertrand Peto. Hal itu membuat Ruben geram dan membantah tegas isu miring tersebut. Ini simpang siur pemberitaannya yang saya sangat marah itu adalah
Ayo loh, makin terus dibilangin tentang Onyo. Wah, ini coba kalau seandainya Onyo tinggalnya sama saya, pemberitaannya beda lagi. Dianggapnya penyimpangan lagi. Jadi akan serba salah. Ketika memutuskan bercerai, Ruben dan Sarwenda telah sepakat untuk menyelesaikan urusan perceraiannya dengan baik, sehingga tidak menimbulkan konflik yang berdampak buruk bagi psikologis anak-anaknya. Hal itu juga jadi alasan Ruben untuk tidak mempermasalahkan hak asuh anak-anaknya dan harta Gonogini. Iya, ini nggak ada, saya sama sekali nggak ada. Kami boleh berpisah, tapi cintanya saya ke anak-anak, Sarwenda ke anak-anaknya itu nggak berkurang. Tangis Ayu Ting Ting dijauhi teman-teman artis. Selalu terlihat tegar, siapa sangka jika rupanya Ayu Ting Ting juga memiliki sisi yang rapuh. Ibu Bilqis itu tak kuasa menahan air matanya ketika curhat terkait dijauhi sesama artis. Ya, Ayu menuturkan jika banyak artis yang takut berteman dengannya lantaran berstatus sebagai janda. Dari sekian banyaknya artis, hanya ada satu rekan artis yang tak takut berteman dengannya, yakni Wendy Cagur. Komedian itu menganggap Ayu layaknya adik kandung dan sangat mendukung apapun yang dilakukan Ayu. Terlebih keduanya juga terlibat dalam satu program televisi yang sama. Bahkan sang istri Ayu Natasha juga selalu welcome kepada Ayu. Seperti saat Ayu tengah berulang tahun, Wendy dan sang istri kompak berikan kejutan. Temen juga jadi dikit ya Yu ya, Iya. karena Emang gitu, saya pulang kerja ya pulang. Makanya Pak Eko kan suka kesel kan kalau saya, yuk main dong, yuk kamu keluar. Nih Pak Eko tuh suka ngomong gitu, kamu jangan kerja mulu, kamu main biar bukannya nyari jodoh ya, tapi biar teman pergaulan kamu luas. banyak. Udah merasa di dalam keluarga saya tuh udah kayak komplit aja gitu. Saya bisa ngobrol, bercanda ibu, sama adik saya juga gitu. Tidak hanya itu, Wendy juga ikut terlibat dalam proses pembuatan video klip Ayu yang terbaru. Ngapain di pojok? Ngapain di pojok? Cantiknya suka. Menjadi satu-satunya sahabat yang begitu mengerti kondisi Ayu. Dari sinilah akhirnya Ayu mulai memiliki banyak teman sesama artis yang lain. Dan sebagai seorang ayah, Abdul Razak pernah mengatakan jika sangat berterima kasih pada Wendy dan berpesan agar Wendy terus dapat menjadi teman Ayu sampai kapanpun. Wendy temenin terus anak Ayu ya. Ya kata Abang. Jadi abangnya sekarang. Abang banyak banget yang bully, biarin aja nggak usah didengerin ya. Penting anak Ayu sukses. Amin ya Allah. Berkah cari uang dari pagi sampai malam buat emak bapaknya, anak-anaknya dan keluarga. Jadi dia tuh kalau deket tuh sama orang di lingkungan kerjanya, artis di lingkungan kerjanya, sama aku pun dulu juga karena lingkungan kerja. Cuman kan kalau aku kan sama anak-anak ini kan apa sih deket gitu. Kalau Ayu kan apalagi kan, jadi kita sering berkunjung. Kalau umpamanya nggak aku ke rumah Ayu, Ayu yang ke rumah aku gitu. Pokoknya aku tahu Ayu adalah orang yang baik. Aku kenal dekat sekali sama dia. Doa aku untuk dia hanya yang terbaik aja.